Pada tahun 1965, hanya sedikit orang yang percaya bahwa konflik di Vietnam akan berubah menjadi perang skala penuh. Salah satu tanda pertama dari apa yang ada di depan adalah pengeboman Amerika terhadap target rahasia di dalam Laos. Jet tempur militer terbang di atas area pertanian pedesaan di tengah hari, menjatuhkan bom di seluruh ladang, menghancurkan setiap tanaman dan rumah yang dilaluinya. Di atas kapal USS Ranger di Teluk Tonkin, pilot Dangler dan skuadron angkatan lautnya menghadiri pengarahan pramisi. Skuadron harus terbang di atas bagian utara Vietnam untuk memutus jalur suplai musuh. Karena misinya dirahasiakan, tim diingatkan bahwa mereka tidak boleh membicarakannya kepada siapapun, bahkan keluarga dan orang yang mereka cintai. Untuk mempersiapkan misi mereka, Regu menonton film pendek tentang cara bertahan hidup di alam liar yang menjelaskan cara bersembunyi dengan dedaunan dan menarik perhatian pesawat, tetapi kebanyakan mereka menganggapnya konyol. Mereka juga diizinkan untuk meminta penyesuaian pada peralatan dan rahasia yang mereka bawa. Jadi Dangler meminta penutup rahasia di sepatu angkatan lautnya untuk menyembunyikan paspor Amerika selama misi. Pada pengarahan terakhir, pemimpin Regu memberikan pengingat terakhir tentang keselamatan operasi mereka. Dia memperingatkan pasukan agar tidak menggunakan radio militer di lapangan ketika mereka menemukan diri mereka dalam bahaya, karena militer telah menerima laporan bahwa musuh telah dapat mencegat sinyal radio dan menggunakannya untuk memikat penyelamat ke dalam penyergapan. Dalam pertemuan tersebut, Dangler dipilih sebagai pemimpin misi. Pada hari yang telah ditentukan, Dangler dan sahabatnya melakukan ritual lama dan bersama-sama mereka menyandarkan dahi mereka di dinding sambil saling mendoakan keberuntungan. Kemudian 4 jet tempur mengudara menuju Laos di Vietnam Utara. Ketika Regu mulai mengebom area yang ditentukan, penduduk setempat segera membalas dan jet Dangler terkena dan mulai jatuh. Saat sayap kiri perlahan robek, Dangler menggunakan keterampilan pilotnya yang hebat untuk mendaratkan jet dan melompat ke tempat yang aman. Musuh Laos sudah datang untuknya, jadi Dangler berlari melewati lapangan untuk bersembunyi di hutan. Mengingat videonya, dia bersembunyi di bawah tumpukan tanaman dan tidak keluar sampai tentara pergi ke arah yang berbeda. Kemudian dia meninggalkan radio militernya di bawah tumpukan daun sebelum masuk lebih jauh ke dalam hutan. Akhirnya dia menemukan bangunan kosong dan mencuri sedikit makanan yang bisa dia temukan di dalam panci. Dia juga mulai tidur di kantong plastiknya dan selalu menutupinya dengan daun. Ketika dia mendengar helikopter militer Amerika Serikat terbang, dia berhati-hati untuk meninggalkan tempat persembunyiannya, tetapi dia harus membiarkan keluarga setempat lewat sebelum benar-benar keluar. Pada saat dia naik ke atas batu untuk mencoba menarik perhatian helikopter dengan cermin kecil, tetapi sudah terlambat dan helikopter pun hilang. Setelah itu Dangler berhenti untuk minum air dari sungai, membantu mengatasi panas tropis, tetapi ini memungkinkan pasukan Laos mengepung dan menangkapnya. Awalnya Dangler dibawa ke desa pemukiman terdekat di mana tidak ada yang bisa berbahasa Inggris. Dangler diikat di tengah desa dan mereka mengabaikan permohonannya untuk ke kamar mandi, jadi dia akhirnya buang air kecil di celananya. Dia menghabiskan sepanjang hari di tanah sementara penduduk setempat menatapnya seperti binatang di kebun binatang, dan seorang anak bahkan mengacaukannya dengan menggantung serangga di depan wajahnya. Keesokan paginya Dangler dibawa pergi lagi, dan kali ini rombongan tersebut melintasi jembatan untuk mencapai bagian hutan yang berbeda. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Dangler melihat orang-orang itu membuat api dan mempelajari teknik mereka. Kadang-kadang helikopter terbang lewat, tetapi orang-orang itu selalu menyeret Dangler ke semak-semak agar tidak terlihat. Selama jeda, para penculik juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyiksa Dangler. Mereka mengikatnya ke pohon dan menembakinya, tetapi mereka tidak pernah mendaratkan tembakan dengan sengaja, karena ini hanya untuk mengacaukan pikirannya dan membuatnya tuli sementara. Setelah perjalanan panjang melewati ladang dan bersembunyi dari helikopter, mereka mencapai desa lain dan melemparkan Dangler ke dalam truk untuk mengantarnya ke ibu kota Laos. Di sana Dangler diseret ke sebuah rumah mewah dan bertemu dengan gubernur provinsi. Berbeda dengan tentara, gubernur memperlakukan Dangler dengan baik dan berbicara dalam bahasa Inggris. Dia bahkan menawarkan air kepada Dangler tidak terganggu oleh ledakan yang terdengar di luar. Pada awalnya Dangler mencoba menyembunyikan bahwa dia adalah seorang perwira angkatan laut Amerika. Tetapi gubernur dapat mengatakan bahwa dia berbohong dan Dangler harus mengakui kebenarannya dengan menunjukkan paspor AS yang dia sembunyikan di penutup rahasia sepatu bot. Kemudian gubernur menawarkan keamanan dan kebebasan Dangler jika dia menerima untuk menandatangani dokumen yang mengutuk Amerika dan perangnya melawan rakyat Laos. Ketika Dangler menolak untuk melawan negaranya sendiri, dia diusir.
Setelah Dengler terluka parah karena diikat ke hewan ternak dan diseret mengitari seluruh desa, selanjutnya dia diikat terbalik ke pohon di mana mereka terus mengguncangnya dan membuatnya berputar. Terakhir dia dimasukkan ke dalam sumur dan didorong ke bawah air berulang kali. Beberapa waktu kemudian Dengler dibawa ke kamp penjara di mana mereka melepas sepatunya dan mendorongnya ke dalam gubuk untuk bermalam di sana dengan kaki tertahan di dalam pengekangan yang berat. Dengler dapat mendengar suara-suara datang dari balik tembok yang menyuruhnya untuk tidak main-main dengan para penjaga karena mereka berbahaya. Keesokan paginya Dengler dibebaskan untuk berkeliaran di sekitar camp dan dia bertemu dengan sesama tawanan perang. Yisi, Pisit, dan Proset adalah orang asing, sedangkan De Bruyne dan Martin adalah sesama pilot Amerika. Yang mengejutkan Dengler, beberapa dari mereka telah berada di sini selama bertahun-tahun. De Bruyne mengajak Dengler berjalan-jalan di sekitar kamp penjara agar dia terbiasa dengan penjaga setempat, menjelaskan cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan menundukkan kepala. Para tahanan mungkin bebas berkeliaran di sekitar kamp di pagi hari, tetapi pada malam hari mereka ditahan di dalam gubuk dengan tangan diborgol satu sama lain dan kaki mereka dipasung. Setidaknya di dalam gubuk mereka bisa berbicara tanpa terdengar oleh penjaga. Dengler mencoba meyakinkan tahanan lain untuk bergabung dengannya membuat rencana melarikan diri, tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa itu adalah ide yang buruk. Mereka menjelaskan bahwa panas tropis yang menyengat di hutan membuat mereka tidak mungkin bertahan hidup tanpa air, dan musim hujan masih beberapa bulan lagi. Belum lagi untuk menghindari para penjaga, mereka harus pergi pada malam hari saat mereka ditahan. Dengler tidak menyerah dan meyakinkan kelompok untuk membantunya mendapatkan paku. Meskipun mereka skeptis, mereka mengikuti petunjuknya dan menyebar di sekitar camp menyebabkan para penjaga mengejar mereka. Hanya seorang penjaga bodoh yang tetap tinggal dan Dengler berbicara ramah kepadanya untuk mengalihkan perhatiannya sambil mencuri paku dari balok. Kemudian di gubuk, Dengler menggunakan beberapa batu untuk mengubah ujung paku yang runcing, lalu mulai menggunakannya sebagai tusuk kunci pada pengekangan mereka. Hal ini memungkinkan para tahanan memiliki sedikit kebebasan di malam hari dan sekarang mereka akhirnya percaya pada kemampuan Dengler untuk membuat rencana pelarian yang baik. Keesokan paginya jet tempur terbang di atas kamp penjara dan membuat marah para penjaga. Dalam kemurkaan salah satu penjaga menembak ke arah Martin. Untungnya peluru itu nyaris mengenai kepalanya dan hanya meninggalkan bekas luka. Kemudian para penjaga mengacaukan yang lain dengan mengancam akan menembak mereka hanya untuk mentertawakan ketakutan mereka. Seiring berjalannya waktu, Dengler belajar lebih banyak tentang teman-teman barunya, seperti fakta bahwa mereka menyimpan labir dari sekaleng kacang untuk mengingat baunya. Mereka juga berbagi cerita mengapa mereka menjadi pilot. Suatu malam, De Bruyne mengatakan menurutnya Dengler tidak dapat membuat rencana yang baik dan dia akan membuat mereka semua terbunuh. Jika Dengler atau siapapun berani mencoba melarikan diri, De Bruyne akan berteriak dan memperingatkan para penjaga. Keesokan harinya, satu regu tentara Vietnam berhenti di camp dan memeriksa para tahanan untuk mencari intel yang dapat mereka gunakan. Tentara wanita menemukan gelas cukur Dengler dan dia menggodanya sebagai hadiah. Setelah itu dia memberitahu yang lain bahwa dia berharap dia tidak bertunangan dan tidak ada perang sehingga dia dapat memiliki gadis itu. Tiba-tiba salah satu penjaga kehilangan kendali atas senjatanya yang mulai menembak kemana-mana. Sementara semua orang lari mencari perlindungan, Dengler tetap di meja dan menatap beberapa butir nasi yang jatuh dari piring. Dia mendapatkan ide. Beberapa minggu kemudian para tahanan mengejutkan Dengler dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya dan memberinya minuman yang mereka buat dari serangga. Tersentuh oleh isyarat itu, Dengler memutuskan untuk memberi mereka sesuatu. Yang pertama, dia mengungkapkan bahwa dia membuat 2 pisau kasar dari selongsong peluru tua dan teman-teman yang menebak di tangan mana dia memilikinya untuk menyimpan. Selanjutnya dia mengaku menyembunyikan sedikit nasi setiap hari karena dia akhirnya membuat rencana baru. Dengler telah memperhatikan bahwa para penjaga meninggalkan senjata mereka ketika mereka istirahat makan siang. Jadi menurutnya mereka harus mencuri senjata itu dan menggunakannya untuk mengambil kendali. Para tahanan setuju untuk melaksanakan rencana tersebut pada tanggal 4 Juli untuk memberikan mereka makna ekstra sehingga mereka memiliki sisa waktu sebulan lebih. Sejak saat itu mereka mulai mengamati para penjaga untuk mempelajari rutinitas mereka dengan menggunakan cermin kecil Dengler. Mereka menandai posisi penjaga dan senjata mereka dengan kayu dan batu untuk menghafalkannya. Dan ketika suatu malam seorang penjaga hampir menangkap basah mereka berpura-pura itu hanya permainan yang mereka buat.
Dengan pisau buatan Dengler, para tahanan membuat pintu keluar di lantai gubuk mereka. Setiap malam Dengler dengan hati-hati menyelinap keluar melalui palka untuk merencanakan jalan yang akan mereka ikuti dan bekerja untuk melonggarkan bagian pagar luar. Seiring berlalunya hari, para tahanan melihat makanan menjadi semakin langka. Meskipun penjaga kecil yang berteman dengan Dengler masih memberinya sedikit nasi. Akhirnya mereka berhenti membawakan mereka makanan yang sebenarnya, dan sebagai gantinya mereka disajikan semangkok cacing. De Bruyne mengatakan dia akan memakan nasinya, tetapi Dengler mengingatkannya bahwa dia memiliki paku. Jadi jika De Bruyne memakan nasi sebelum mereka melarikan diri, Dengler tidak akan membebaskannya dari borgol untuk melarikan diri bersama mereka. Dia sangat yakin rencananya akan berhasil sehingga dia tidak keberatan memakan cacing. Suatu pagi mereka mendengar helikopter terbang lewat, tetapi para penjaga menembaki mereka sebagai peringatan agar mereka diam. Setelah penjaga pergi, Martin mengalami sedikit gangguan dan Dengler berjanji mereka akan segera pergi. Suatu hari Yisi sengaja mendengar percakapan antara beberapa penjaga. Sejak Yisi dapat berbicara dengan bahasa lokal, dia dapat menerjemahkan dan mereka menemukan bahwa para penjaga berencana untuk membunuh para tahanan dan membuatnya tampak seperti berusaha melarikan diri. Rupanya mereka juga lelah dengan kekurangan makanan dan akhirnya ingin kembali ke desa mereka sendiri. Ini membuat mereka memutuskan untuk melaksanakan rencana tersebut keesokan harinya daripada menunggu tanggal aslinya. Keesokan paginya para tahanan memulai rencana. Mereka akan dipisahkan menjadi dua kelompok, Dengler dan Martin menjadi satu dan De Bruyne bersama yang lainnya. Kedua kelompok akan menuju ke arah yang berbeda dan kemudian bertemu pada waktu yang sama di dapur untuk menaklukkan para penjaga. Dengler keluar dari gubuk terlebih dahulu dan dengan cepat mengumpulkan senjata yang ditinggalkan penjaga, lalu dia membawa mereka kembali ke grup. Begitu semua orang dipersenjatai, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Tetapi ketika Dengler dan Martin tiba di dapur, hanya mereka yang ada di sana, yang tidak cukup untuk menaklukkan seluruh kelompok tentara. Untungnya mereka berpikir cepat dan segera menembak para penjaga, membunuh mereka semua kecuali teman kecil mereka yang diizinkan Dengler untuk pergi sebagai ucapan terima kasih atas berasnya. Menyadari mereka tidak bisa tinggal di sana seperti yang mereka rencanakan semula, Dengler dan Martin mencuri makanan sebanyak mungkin dan kabur dari camp. Akhirnya mereka bertemu De Bruyne dan Yisi, dan Dengler curiga saat melihat dua lainnya hilang sementara De Bruyne memiliki senjata ekstra plus sepatu. De Bruyne bersumpah itu hanya kebetulan, jadi Dengler yang kecewa menukar beberapa amunisi dengan barang De Bruyne sebelum kedua kelompok itu pergi ke arah yang berlawanan. Dengler dan Martin melarikan diri ke hutan untuk mencoba mencari kebebasan melalui Thailand. Tak lama kemudian musim hujan dimulai sehingga Dengler dan Martin mampu bertahan hidup dengan air dan beras mereka. Sayangnya saat mereka berhenti untuk beristirahat makan siang, longsoran lumpur mengejutkan mereka dari belakang dan menyeret mereka menuruni bukit membuat mereka kehilangan nasi. Setelah banyak berjalan, akhirnya mereka sampai di sungai dan mengingat video itu mereka membuat rakit menggunakan apa yang bisa disediakan oleh alam. Pada awalnya mereka mengapung dengan sangat aman sambil bersembunyi di bawah dedaunan, tetapi sayangnya arus membawa mereka ke arah beberapa jeram yang turun menjadi air terjun. Dengler dan Martin menyadarinya tepat pada waktunya dan berenang menuju pantai, membiarkan rakitnya jatuh dan hancur saat menabrak bebatuan. Berhari-hari berlalu saat keduanya terus melakukan perjalanan melalui hutan, habiskan sebagian besar waktu mereka basah di bawah hujan yang terus-menerus. Suatu sore mereka menemukan bahwa di bawah pakaian mereka ada banyak lumut dan mereka harus dengan susah payah mengeluarkannya satu persatu dari kulit mereka yang lemah. Beberapa waktu kemudian mereka menemukan seorang pria sedang memancing di dekatnya, tetapi penembakan bisa menarik perhatian tentara sehingga mereka diam-diam menunggu nelayan itu pergi. Ini membuat mereka sadar bahwa mereka membawa senjata dengan sia-sia, jadi mereka membuangnya ke sungai untuk menghilangkan beban ekstra. Selama ini mereka menemukan sepatu tua di tanah dan Dengler membiarkan Martin memilikinya karena dia sering merasa lemah dan lelah. Jadi Dengler ingin tetap semangat. Jalan keduanya menemukan desa yang ditinggalkan dan berhenti di sana untuk beristirahat. Pada saat itu beberapa helikopter Amerika Serikat terbang lewat, tetapi tidak peduli seberapa banyak Dengler melambai dan berteriak, mereka tidak melihatnya dan pergi. Martin mulai kehilangan akal sehatnya, jadi Dengler menyuruhnya untuk beristirahat sementara. Dia menyalakan api dengan teknik yang dia pelajari dari penduduk setempat dan mulai membakar gubuk untuk membuat sinyal asap yang besar untuk helikopter. Sayangnya orang Amerika salah mengira bahwa mereka sebagai musuh dan malah menembaki mereka. Jadi Dengler harus lari dan menghindari kematian. Karena penduduk setempat mungkin juga melihat asapnya, Dengler dan Martin memutuskan untuk pergi sebelum mereka ditemukan. Martin terlalu lemah dan Dengler harus membantunya bergerak sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah di desa terdekat. Mereka menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud jahat dan meminta makanan. Namun penduduk desa tidak senang melihat musuh dan segera membunuh Martin.
Marah, Dengler mengeluarkan parangnya dan mengayunkannya dalam keadaan gila. Jadi ketika penduduk desa mundur ketakutan, dia mengambil sepatu Martin dan melarikan diri. Penduduk desa segera mengejarnya, tetapi Dengler berhasil bersembunyi di semak-semak. Seiring berlalunya hari, kelelahan dan kelaparan mulai membuat Dengler gila, dan dia mulai berhalusinasi bahwa hantu Martin bersamanya. Dengler tetap dekat dengan tepi sungai, dan setiap kali dia melihat penduduk setempat, dia menunggu mereka pergi dan kemudian mencuri makanan yang mungkin mereka tinggalkan. Di hari lain dia berburu binatang sampai pada titik di mana dia bahkan menangkap seekor ular untuk dimakan mentah-mentah. Suatu pagi pesawat pengintai Amerika Serikat terbang lewat dan Dengler melambaikan daun besar seperti di video. Pesawat pada awalnya tampaknya mengabaikannya, tetapi segera 2 helikopter tiba dan akhirnya menyelamatkan Dengler. Beberapa penduduk setempat melihat helikopter tersebut dan datang untuk menyerang, tetapi tentara Amerika dengan cepat menembak mereka sebelum terbang menjauh. Salah satu tentara memastikan identitas Dengler dan memberinya permen. Saat mereka sampai di pangkalan Amerika Serikat, Dengler dikirim ke rumah sakit untuk pemulihan. Karena misinya telah dirahasiakan, dia diawasi oleh 2 agen CIA sepanjang hari yang tidak mengizinkannya berbagi cerita dengan siapapun dan mencoba mendapatkan informasi darinya dengan pertanyaan berulang. Dengler sangat ingin kembali ke pasukan aslinya, tetapi CIA juga tidak mengizinkannya pergi. Suatu sore pasukan Dengler muncul dengan kue ulang tahun di gerobak dorong dan sepucuk surat dari tunangan Dengler. Berpura-pura itu adalah hari ulang tahun Dengler. Agen CIA menerima untuk memberi mereka beberapa saat sendirian untuk merayakan dan pasukan menjalankan rencana mereka. Beberapa saat kemudian agen CIA menyaksikan pasukan meninggalkan pangkalan dengan kereta dorong tanpa curiga. Namun begitu mereka berhasil keluar, mereka mengungkapkan bahwa mereka menyembunyikan Dengler di gerobak dan mereka membuatnya naik helikopter pada akhirnya meninggalkan pangkalan. Beberapa waktu kemudian Dengler akhirnya kembali ke kapal angkatan laut kesayangannya dan bertemu dengan seluruh awak kapal yang bersorak keras untuk menyambutnya kembali.